Ketika awan ini sudah membesar dan menghitam, akan Halo guys, perkenalkan nama saya Rizky Anggun Aryati dari kelas 12 K4. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Kalian tahu nggak sih, air di bumi ini jumlahnya akan selalu tetap. Hal ini dikarenakan karena adanya suatu perputaran atau suatu siklus yang dinamakan dengan siklus hidrologi. Di sini kita akan membahas tentang siklus hidrologi. Oke, di samping saya sudah ada gambar siklus hidrologi. Di sini terdapat gambar dari air permukaan. Air permukaan ini tergolong air danau, rawa, sungai, ataupun air laut. Dan di sini juga sudah ada gambar daratan. Pertama-tama siklus hidrologi ini diawali dengan penguapan air permukaan yang disebut dengan evaporasi. Evaporasi ini mengubah air menjadi uap air dan sehingga memungkinkan untuk naik ke atas atmosfer. Yang kedua adalah penguapan dari tumbuhan atau makhluk hidup yang disebut dengan transpirasi. Penguapan dari air dan penguapan dari tumbuhan ini naik dan berkumpul menjadi satu dan membentuk partikel-partikel air yang disebut dengan kondensasi atau terbentuknya awan. Awan ini ada kemungkinan akan terbawa oleh angin ke suatu daratan atau ke suatu tempat yang disebut dengan adveksi, perpindahan awan dengan bantuan angin. Kemudian lama-kelamaan awan ini akan berada pada titik jenuhnya atau awan ini akan semakin membesar dan semakin berat, dan awan ini akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan atau dalam bentuk presipitasi. Presipitasi ini airnya sebagian akan terus mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Sebagian air hujan ini akan mengalir dari di atas permukaan tanah dan juga ada yang menyerap ke bawah tanah. Air yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah di atas permukaan tanah ini disebut dengan runoff. Runoff ini biasanya berupa sungai atau aliran air yang akan menuju kembali lagi ke laut. Dan kemudian air yang menyerap ke permukaan tanah secara vertikal ini disebut dengan infiltrasi. Infiltrasi adalah proses pergerakan air ke dalam pori tanah yang nantinya air ini akan semakin ke dalam lagi dan membentuk air tanah yang akan secara lambat kembali lagi ke lautan. Jadi kesimpulannya di siklus hidrologi ini air hujan akan kembali lagi ke laut dan mengalami penguapan lagi dan secara terus-menerus akan seperti ini. Hal ini menjadi penyebab bahwa air laut ini atau air permukaan ini tidak akan pernah berkurang jumlahnya. Sekian video tentang siklus hidrologi dari saya ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.